Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Selamat datang lagi di Evans Motor, tempat mobil-mobil impian Anda berada. Dan ini adalah Mercedes AMG GT generasi kedua yang belum lama diluncurkan. Dan karena ini Evans Motor, ini bukan sembarang AMG GT. Ini adalah AMG GT yang hanya diproduksi 200 unit di dunia dan mengusung nama yang lumayan panjang. Nama resmi mobil ini adalah Mercedes AMG GT 63 Pro 4MATIC Plus Motorsport Collector's Edition. Nah, jadi yang Motorsport Collector's Edition itu mengusung banyak inspirasi dari tim F1 mereka. Tapi itu hanya diproduksi 200 unit di dunia. Jadi sangat-sangat limited dan satu unit ada di Evans Motor. Tapi sebelum kita lihat perbedaan Motorsport Collector's Edition-nya, kita lihat dulu perbedaan generasi kedua ini dibandingkan generasi pertama. Well, Mercedes AMG GT generasi pertama itu sebenarnya hadir bisa dibilang menggantikan Mercedes SLS AMG yang seperti ini. Yang pintunya gullwing, yang keren sekali. Yang benar-benar model yang eksklusif hanya untuk AMG. Tidak ada Mercedes-Benz biasanya. Dan itu diteruskan oleh AMG GT. Walaupun bentuknya tidak lagi seflamboyan SLS, tapi mobil ini mengusung potensi yang sangat besar dan lebih sukses di balapan dibandingkan SLS. Banyak sekali digunakan di balap GT3, di balap GT. Dan sama seperti sebelumnya, AMG GT juga tidak tersedia versi Mercedes-Benz-nya. Nah, setelah generasi pertama itu umurnya selesai, dilanjutkan dengan generasi kedua. Kebetulan generasi kedua ini bukan mobil yang berbeda lagi. SLS ke AMG GT kan berbeda sekali, tapi ini ternyata tetap AMG GT tapi generasi kedua. Dan dari bentuknya saja Anda sudah tahu bahwa ini adalah AMG GT. Jadi dari generasi kedua itu clue desain dari generasi ke satu tetap dibawa ke sini. Orang langsung mengenali bahwa ini adalah AMG GT. Walaupun sebenarnya basis dari mobil ini sama dengan ini SL terbaru, walaupun ini versi Maybach-nya ya. Tapi yang sama antara AMG GT generasi kedua dengan SL generasi terakhir ini hanya pintunya saja. Yang lainnya berbeda total, membuat model ini tidak bisa dibilang sebagai SL versi coupe, nggak bisa. Ini cuman basisnya aja, tapi sisanya berbeda. Nah, secara dimensi, mobil ini lebih panjang dibandingkan AMG GT generasi sebelumnya. Dan membuat mobil ini juga bisa mengakomodir 2+2. 2 penumpang dewasa di depan dan 2 anak yang sangat kecil di belakang. Sehingga ya mungkin Anda bisa berharap kepraktisan lebih dari mobil ini. Lampu depan sekarang terlihat lebih modern, bumpernya lebih agresif. Apalagi di model GT 63 Pro ini. Kemudian yang paling banyak berubah ini di lampu belakangnya. Walaupun siluetnya masih mirip sipit-sipitnya, tapi ini sekarang ada pahatan-pahatan 3 dimensi di sini yang jadi mobil ini terlihat lebih modern, terlihat lebih cantik, terlihat lebih sangar, tapi terlihat tetap seperti AMG GT. Tentunya mesinnya mengusung performa yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Walaupun sebenarnya secara basic mesin itu masih sama dari sebelumnya. 4000 cc V8 Twin Turbo. Tapi sekarang ada banyak varian dari AMG GT. Dimulai dari AMG GT 43. Mesinnya 2000 cc 4 silinder dengan tenaga di atas 400 HP. Jadi mesin yang sama seperti di C63 ya, tapi dengan tenaga 400-an HP. Kemudian ada mesin ini 4000 cc V8 Biturbo yang ini juga ada di beberapa varian. Ada di GT 53 itu menghasilkan tenaga di 460-an horsepower
Kemudian ada di GT63 yang menghasilkan 577 HP. Dan di AMG GT Pro yang menghasilkan 603 HP dan torsinya 850 Newton meter. Sebenarnya di atas ini masih ada lagi GT63 SE. Jadi itu elektrifikasi menggunakan hybrid, jadi dibantu lagi oleh motor listrik. Tenaganya 800 HP lebih dengan torsi 1420 Newton meter yang menghasilkan akselerasi 0 sampai 100 km per jam di bawah 3 detik. Nah, tapi Motorsport Collector's Edition ini berbasis GT63 Pro. Jadi kita mendapatkan mesin 603 HP dan torsi 850 Nm yang menyalurkan tenaganya tidak lagi ke roda belakang seperti di AMG GT sebelumnya. Bahkan yang ke roda belakang sekarang hanya yang AMG GT43. Yang lainnya all wheel drive. Dan kemudian transmisinya juga dari 7 speed menjadi 9 speed di sini. Dan mesin ini tetap one man one engine. Ini dibuat oleh orang ini, siapa nih? Robert Mans. Ya, itu. Nah, performanya 0 sampai 100 km per jam bisa dituntaskan mobil ini dalam 3,2 detik klaimnya. Sedangkan aktualnya itu beberapa jurnalis mencoba bahkan bisa sampai 3,0 bahkan di bawah 3 detik. Karena ya sekarang dia all wheel drive, jadi startnya itu lebih bagus. 0 sampai 200 km per jam tidak sampai 10 detik, hanya 9,9 detik serta top speednya sekitar 315 km per jam. Dan karena dia bertambah panjang, bagasinya juga bertambah lega. Lihat ini besar sekali kapasitasnya. Bahkan ini seperti mobil-mobil yang praktis. Anda disediakan tray. Ada partisi ini untuk, oh ini ke sini nih. Nah, jadi ketika Anda tutup, dia bisa privacy. Jadi semisal pun Anda nggak pakai kaca film, itu nggak kelihatan sampai ke dalam. Dan ketika Anda buka, langsung aksesnya juga gampang sekali. Ini besar sekali untuk sebuah mobil sport yang performanya bisa mengalahkan supercar. Bahkan ini di belakang ada subwoofer dari sistem audionya dari Burmeister. Nah ini yang unik juga, di bawah sini ini ada karet yang dia bisa diturunkan dan dinaikkan. Jadi kalau diturunkan dia tuh benar-benar rendah sekali. Itu untuk menghindari banyak udara masuk ke bagian kolong mobil. Sehingga mengurangi turbulensi, mengurangi lift dari bawah. Sehingga seperti efek menambah downforce. Mengurangi turbulensi udara di bawah. Dan ini bisa kita atur dari setir naik turunnya. Ini seperti itu. Nah, kemudian suspensi ini juga bisa naik turun. Jadi walaupun ini rendah sekali nggak usah khawatir karena bisa dinaikkan dan turunkan secara elektrik. Logo Mercedes besar di grill dan yang di atasnya ini logo AMG. Di sini juga ada AMG. Carbon fiber. Kemudian bannya ini menggunakan ban yang sangat lebar. Bahkan di depan saja lebarnya 295 mm. 295/30 R21. Kemudian di bagian belakangnya ini hanya berbeda 10 mm lebih besar, 305/30 R21. Jadi equal ya, lumayan equal antara depan dan belakang itu karena memang dia all wheel drive dan sekitar 50% tenaga itu bisa disalurkan ke depan kalau misalnya memang diperlukan. Di sini juga ada air vent. Cuman ternyata ini hanya estetik karena dia nggak benar-benar bolong. Kalau yang di belakang, yang di belakang juga kosmetik. Tapi yang di belakang ini, knalpotnya benar-benar lubang aslinya. Kemudian detail diffusernya. Diffuser ini bukan diffuseran.
Ini benar-benar berfungsi untuk meluruskan aliran angin di bawah mobil sehingga menambah downforce, dibantu lagi oleh wingnya juga, sehingga mobil ini layak untuk berjalan di atas 300 km per jam. Nah ini pintunya sama seperti SL dan kita juga usap seperti ini dia keluar. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Oke. Nah ini ngatur kursinya di sini. Kita dengerin aja dulu ya suaranya ya, seperti apa. Oke, kita nyalakan. Halus ya. Tapi mungkin itu juga karena knalpotnya belum kita pasang yang keras. Nah, begitu dimasukkan knalpot yang keras, mulai ada suara gemuruh yang lebih terdengar. Ini cold startnya nih. Cold startnya halus sih. Mungkin karena regulasi emisi suara kali ya. Sebenarnya kalau ini diganti knalpot aftermarket sih bisa gahar langsung. Kita tunggu cold startnya selesai. Oke, kita dengerin suaranya. Ledak, ada ledakannya. Dia ada soft limiter ya, hampir 4000 rpm. Dan suaranya tuh halus. Tergolong hening untuk sebuah sports car sangar dengan tenaga di atas 600 HP. Ada potensi gaharnya suara tuh terdengar, tapi volumenya kecil. Tapi ledakannya keras. Jadi ini seperti apa ya? Seperti Dwayne The Rock gitu ya. Tapi dengan baju rapi, jas dasi gitu ya. Kelihatannya kalem. Tapi terasa gitu potensinya nih, orang kalau ada yang ngajak berantem sih bisa langsung berantem gitu. Jadi kalau misalnya nanti ini pasti ada knalpot aftermarket yang akan lebih mengeluarkan potensi suaranya. Ini sengaja memang kelihatannya diredam untuk emisi suara regulasinya di Eropa. Tapi masih sangat-sangat berwibawa suaranya. Oke, sekarang kita lihat interiornya. Interiornya baru total, entertainment systemnya baru, instrumennya baru, setirnya baru, konsolnya baru. Kalau di AMG GT yang lama itu ada ini, pilihan mode-mode transmisi, knalpot, semua tuh ada di sini. Dan juga ada di setir juga. Yang di setir tetap dipertahankan, tapi yang di konsol ini hilang, jadi lebih rapi. Kemudian ada MBUX yang terbaru dari Mercedes-Benz. Nah ini juga cukup responsif ya. Responsif, tapi ya bukan ini yang terpenting dari mobilnya, tapi bagaimana driving experience-nya. Posisi duduknya. Oh ini juga udah elektrik juga. Posisi nyetirnya enak. Tidak sedramatis supercar murni gitu ya seperti McLaren atau Ferrari, tapi untuk sports car ini salah satu yang terbaik. Nah, setirnya sekarang juga sudah menggunakan panel-panel sentuh seperti yang ada di Mercedes modern, dan kalau kelihatan di sini dia juga sudah memiliki sistem ADAS, Adaptive Cruise Control, ada Lane Keep Assist, jadi sudah proper seperti Mercedes-Benz yang terbaru. Dan di belakang seperti saya bilang, sekarang dia lebih panjang sehingga bisa 2+2, tapi ini adalah Motorsport Collector's Edition. Jadi dia sudah tidak ada kursi belakang. Nah, di delete gitu kan. Jadi lebih sporty, dan karena ini Motorsport Collector's Edition itu terinspirasi dari F1 tim Mercedes Petronas Mercedes AMG F1. Nah, jahitannya ini pakai hijaunya
Petronas. Bahkan juga ada pilihan lampu ambient light yang ini juga hijau Petronas. Dan di sini ada AMG One of 200 Motorsport Collectors Edition. Jadi Anda memiliki satu dari hanya 200 unit di dunia. Begitu juga dengan kursinya. Ini kursi bukan bucket ya, jadi ini semi bucket. Dia bisa reclining dan dia elektrik, tapi dia dilengkapi dengan jahitan-jahitan juga dengan hijau Petronas. Di sini Alcantara, ini Alcantara, di sini kulit, material-material terbaik. Tuas AC-nya yang model fan ini, model turbin jet ini tetap dipertahankan dan ada ambient slide-nya di sini. Kemudian engine start stop ini tersembunyi di balik layar. Di bawah tidak ada penyimpanan lagi, ada penyimpanan di sini, dilengkapi juga dengan wireless charging dan 2 buah USB-C di sini, dan ada lagi USB-C di ruang konsol penyimpanan. Dan karena ini AMG, di sini juga ada pilihan-pilihan untuk track pace, performance, semua bisa Anda akses dari sini. Bahkan kalau misalnya kita nyalakan mesin gitu ya, kita nyalakan mesin, nah ini bisa mengeluarkan parameter-parameter yang kita inginkan. IWC partner jam tangannya di mobil ini, dan juga partner jam tangan yang ada di tim F1 mereka. Lihat ini, jamnya keren sekali modelnya gitu kan. Bukan seperti jam biasa, tapi ada ada model jam tangannya juga di sini. Nah, itu bikin lebih eksklusif. Kemudian di sini juga ada sunroof. Di mobil kecil ini ada sunroof yang ini. Oh, ini bukan sunroof, jadi ini seperti panoramic roof, tapi ya panoramic roof yang kecil ya. Dia enggak ya, karena bodi mobil ini juga kecil. Visibilitas surprisingly cukup baik ke belakang, kacanya tuh nggak terlalu sempit kalau dilihat dari spion tengah, dan ini spionnya bezel-less, jadi terlihat lebih mahal gitu di sini. Dan nah di sini pengontrolan yang bisa Anda lakukan. Di sini di kanan ini untuk mode berkendara. Dan kalau kita masuk ke Sport Plus atau S Plus, itu langsung knalpot secara otomatis mengeras. Knalpot juga bisa diatur dari tombol ini. Dan kita bisa ganti macam-macam. Jadi multifungsi, ini sama seperti yang ada di sebelumnya, tombolnya multifungsi. Kita tinggal pilih mode yang mana, dan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kita tinggal pencet tombol di sampingnya. Jadi pemilik AMG GT sebelumnya akan sangat familiar dengan mobil ini. Bahkan lebih simpel karena tidak ada tombol-tombol yang ada di sini. Ini tidak ada fungsinya apa-apa. Ya, ini hanya untuk tangan bersandar. Dan ini sebenarnya agak disayangkan karena tuas transmisinya di sini. Sebenarnya untuk sebuah AMG layaknya tuh di sini. Jadi ada ritual yang benar-benar proper gitu ya, bahwa kita pemasukan ke D, R atau P di sini ya. Kalau di sini ya seperti Mercedes biasa. Sebenarnya ini layaknya jadi tuas transmisi nih ya, tapi Mercedes memutuskan untuk diletakkan di sini. Nah, Motorsport Collectors Edition ini juga speknya rata kanan semuanya. Jadi option terbaik itu dipakai di mobil ini. Joknya, kemudian audionya juga Burmeister, carbon fiber di luar. Semua yang bisa dimasukkan ke AMG GT dimasukkan ke Motorsport Collectors Edition ini. Di sini juga ya, ini khasnya Mercedes, pergerakan suspensi itu bisa dilihat di sini, dan suspensinya juga bisa dikeraskan atau diempukkan dengan tombol di sini. Ini juga suspensinya ada comfort, ada S Plus, dan bahkan Anda juga bisa mengatur semuanya di sini. Kedinamisannya semua bisa Anda atur di sini. Ini ada mode race. Wow. Apakah lebih keras suaranya kalau mode race? Ya, ledakannya lebih keras sedikit. lebih
monsternya tuh lebih meronta-ronta gitu loh untuk mengeluarkan tenaganya. Nah, tapi secara overall, walaupun secara umum dia lebih simple dan mudah untuk digunakan, tapi terasa secara signifikan lebih mewah dibandingkan AMG GT sebelumnya dengan material-materialnya ini, dan terasa siap gitu untuk kita bawa melahap kilometer, melahap ribuan kilometer jalan dengan mobil ini. Karena yang namanya juga GT, Grand Tourer. Memang mobil ini tidak hanya untuk track day atau tidak hanya untuk ke car meet saja, tapi ini sebenarnya cocok juga untuk jalan jauh. Tapi ya hanya 1 dari 200, kayaknya sayang juga dibawa jalan jauh. Nah, perbedaan paling kentara Motorsport Collector's Edition ini kita bisa lihat dari luar. Finishing paint-nya. Ini semua dicat langsung di Mercedes-Benz Factory. Logo 3-pointed star dengan garis warna hijau Petronas, termasuk juga yang di velg, termasuk juga di side skirtnya, di bumper depan. Ini semua dikerjakan di paint factory-nya Mercedes-Benz. Jadi ini tidak ada stiker sama sekali, ini semua cat. Dan ini mengingatkan kita ke Mercedes AMG GT63 Black Series generasi terbelumnya yang P1 Edition. Mobil yang sudah saya review di video-video sebelumnya yang disediakan oleh Mercedes-Benz sebagai pelipur lara untuk pemesan AMG One yang waktu itu mobilnya belum datang. Dibuatlah AMG GT63 Black Series P1 Edition yang warnanya seperti ini. Nah, tapi kalau P1 Edition itu hanya bisa dibeli oleh pemesan AMG One. Nah, cat yang sama sekarang ada di edisi yang spesial. Edisi yang juga limitednya itu mirip-mirip AMG One juga. Hanya 200 unit yang ada di dunia. Dan saran saya kalau Anda punya mobil ini, jangan sampai cerempet, jangan sampai nabrak. Karena ini benar-benar cat semua ya. Harus, ya mungkin orang sini juga ada yang bisa mengerjakan ya, tapi ini sesuatu yang membedakan mobil ini dibandingkan versi biasanya. Serta di sini juga ada logo AMG yang juga ini terintegrasi dengan catnya semua. Tidak ada gradasi sama sekali, tidak ada perbedaan kontur sama sekali. Semuanya menyatu jadi PPF yang bagus sudah harus dilakukan. Kalau Anda beli mobil ini jangan dipakai dulu, PPF dulu yang bagus dan stay away from accident. Ya, karena mobil ini sangat terbatas makanya dibilang ini adalah collector's edition dan layak untuk dikoleksi karena ya terbatas. Oke. Bagi Anda yang penasaran ingin melihat lebih dekat mobil ini atau bahkan berminat untuk meminang mobil ini, buruan silakan langsung datang ke Evans Motor di Jalan Sultan Iskandar Muda, Arteri Pondok Indah, Jakarta, atau Anda juga bisa DM ke Instagramnya Evans Motor di sini. Anda juga bisa follow Instagramnya Evans Motor untuk mendapatkan update-update terbaru tentang mobil-mobil impian yang dimiliki oleh salah satu showroom IU yang paling legendaris di Indonesia ini. Tapi untuk sekarang, sekian dulu videonya. Pengen sih rasanya nyobain ini, tapi ya ini unit baru, nggak mungkin saya coba. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Dan terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.